Selamat datang kembali di Katalis Kehidupan. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam lautan informasi yang tampaknya tidak ada habisnya? Mungkin Anda sudah berusaha keras untuk mempelajari sesuatu, tapi tetap saja terasa lambat dan melelahkan. Jangan khawatir, dalam episode kali ini, kita akan mengungkap 6 kunci untuk mempelajari apapun dengan lebih cepat. Siapkan diri Anda untuk mengubah cara Anda belajar dan meraih hasil yang lebih cepat dari sebelumnya. 1. Atur tujuan yang jelas. Bayangkan jika Anda mencoba menyusun puzzle besar tanpa gambarnya, Anda pasti akan kehilangan arah dan frustrasi, bukan? Untuk mempelajari sesuatu dengan cepat, Anda perlu menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan ini harus memenuhi kriteria SMART, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Misalnya, jika Anda ingin belajar bahasa Spanyol, tujuan yang SMART bisa berupa mampu berbicara dalam percakapan sehari-hari dalam waktu 6 bulan dengan menggunakan 2000 kata. Petik 2 titik. Setelah menetapkan tujuan, buatlah rencana tindakan yang terperinci. Rencana ini mencakup langkah-langkah konkret, seperti belajar kosakata dasar dalam 2 minggu pertama, berlatih berbicara dalam beberapa minggu berikutnya, dan meningkatkan kemampuan berbicara dengan kursus lanjutan setelah itu. Secara berkala, evaluasi kemajuan Anda untuk memastikan Anda berada di jalur yang benar. Jika ada hambatan, sesuaikan rencana atau metode belajar Anda. Misalnya, jika Anda kesulitan dengan kosakata tertentu, coba metode baru seperti aplikasi flashchart atau teknik mnemonik. Jaga motivasi dengan merayakan pencapaian kecil dan ingatkan diri Anda tentang alasan mengapa tujuan ini penting. Fleksibilitas juga penting. Jika rencana awal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bersiaplah untuk menyesuaikan pendekatan Anda agar tetap efektif dan sesuai dengan kebutuhan. 2. Gunakan teknik Pomodoro. Pernahkah Anda mendengar tentang teknik yang membuat Anda belajar seperti seorang ninja produktif, hanya dengan mengatur waktu? Teknik Pomodoro, ditemukan oleh Francesco Cirillo pada akhir 1980-an, adalah metode manajemen waktu yang membagi pekerjaan atau belajar menjadi interval 25 menit yang disebut Pomodoro, diikuti dengan istirahat singkat selama 5 menit. Setelah 4 Pomodoro, Anda mengambil istirahat yang lebih panjang, biasanya 15-30 menit. Metode ini membantu menjaga fokus dan produktivitas dengan membuat waktu kerja terasa lebih terkelola dan tidak menakutkan. Teknik ini efektif dalam mengurangi prokrastinasi, karena Anda hanya perlu fokus dalam waktu yang relatif singkat sebelum istirahat. Hal ini membuat tugas yang tampaknya berat menjadi lebih mudah dikelola dan meningkatkan konsentrasi karena Anda bekerja secara intensif selama interval yang singkat. Selain itu, teknik Pomodoro juga membantu menjaga keseimbangan antara kerja dan istirahat, mencegah kelelahan dan penurunan produktivitas akibat bekerja terlalu lama tanpa henti. Dengan mengatur timer dan beristirahat secara rutin, Anda dapat menjaga kesejahteraan mental dan fisik Anda. Implementasi teknik Pomodoro cukup sederhana. Siapkan timer, tentukan tugas yang akan dikerjakan, fokus selama 25 menit tanpa gangguan, dan beristirahatlah selama 5 menit setelah setiap Pomodoro. Dengan rutin menerapkan teknik ini, Anda dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas belajar atau kerja Anda. 3. Terapkan teknik active recall. Apa yang membuat otak Anda seperti spons yang bisa menyerap informasi dengan cepat? Jawabannya adalah menguji diri sendiri secara aktif. Active recall adalah teknik yang efektif untuk mempercepat proses belajar dengan cara menguji diri sendiri secara aktif. Alih-alih hanya membaca atau mendengarkan informasi, teknik ini melibatkan menjawab pertanyaan atau mengingat materi tanpa melihat referensi. Dengan terus-menerus mengakses informasi dari memori, Anda memperkuat ingatan jangka panjang dan meningkatkan pemahaman materi. Metode ini membantu Anda mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dengan segera, karena Anda akan mengetahui bagian mana yang masih sulit diingat. Proses ini mengalihkan informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang, sehingga informasi menjadi lebih mudah diakses di masa depan. Manfaat active recall meliputi peningkatan memori jangka panjang, pengurangan prokrastinasi, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi. Teknik ini juga mengurangi kecenderungan untuk hanya membaca tanpa benar-benar memahami, serta memotivasi Anda untuk belajar lebih efektif. Untuk menerapkan active recall, Anda bisa menggunakan kartu catatan, flashchart, menulis ringkasan dari ingatan Anda, menggunakan aplikasi quizzing, atau berdiskusi dengan teman.
Dengan mengintegrasikan teknik ini ke dalam rutinitas belajar, Anda akan merasakan peningkatan yang signifikan dalam kecepatan dan efektif. 4. Gunakan metode space repetition. Pernahkah Anda merasa seperti mengulang-ulang pelajaran yang sama tanpa pernah benar-benar mengingatnya? Space repetition bisa mengubah permainan. Metode space repetition adalah teknik yang memanfaatkan siklus pengulangan informasi pada interval yang semakin panjang untuk memperkuat memori jangka panjang. Alih-alih mengulang materi secara terus-menerus dalam waktu singkat, Anda mengulanginya secara berkala setelah periode waktu tertentu, seperti sehari, 3 hari, atau seminggu. Teknik ini didasarkan pada cara otak kita memproses dan menyimpan informasi, dengan tujuan untuk memperkuat jejak memori sehingga lebih mudah diakses di masa depan. Teknik ini efektif karena otak kita lebih mudah mengingat informasi yang sering diulang sebelum benar-benar melupakan informasi tersebut. Setiap kali kita mengulang materi pada interval yang tepat, kita memperkuat memori dan meningkatkan kemungkinan untuk mengingatnya dalam jangka panjang. Ini juga membantu menghindari kebosanan yang bisa terjadi dengan metode belajar yang monoton. Untuk menerapkan space repetition, Anda dapat menggunakan alat atau aplikasi khusus seperti Anki atau Quizlet. Alat ini memungkinkan Anda untuk membuat dan mengelola flashchart serta mengatur interval pengulangan berdasarkan seberapa baik Anda mengingat materi. Penggunaan alat ini membantu menjaga proses belajar tetap terstruktur dan efektif. Dengan konsistensi dalam pengulangan dan pemilihan interval yang sesuai, Anda akan dapat mengoptimalkan proses belajar Anda dan meningkatkan retensi informasi. Metode ini berguna tidak hanya untuk mempelajari materi akademik, tetapi juga untuk keterampilan baru, membuatnya menjadi alat yang sangat bermanfaat dalam berbagai jenis pembelajaran. 5. Ajarkan orang lain. Apa cara terbaik untuk memastikan Anda benar-benar memahami sesuatu? Ajarilah orang lain. Mengajarkan orang lain adalah cara yang efektif untuk memperdalam pemahaman Anda tentang suatu topik. Ketika Anda menjelaskan materi kepada orang lain, Anda harus menyusun informasi dengan jelas dan logis, yang membantu mengorganisir pemikiran Anda dan memperdalam pemahaman tentang materi tersebut. Proses ini juga memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam pengetahuan Anda. Selain itu, mengajarkan orang lain meningkatkan kemampuan komunikasi Anda karena Anda perlu menjelaskan materi dengan cara yang dapat dimengerti orang lain. Hal ini juga membantu meningkatkan retensi memori, karena proses pengajaran melibatkan pengulangan dan penyusunan kembali informasi secara aktif, yang memperkuat ingatan jangka panjang Anda. Mengajarkan orang lain juga mendorong keterlibatan dan kreativitas. Anda mungkin mencari metode baru untuk menjelaskan materi yang membuat proses belajar lebih menarik dan efektif. Umpan balik yang Anda terima dari orang yang diajarkan memberikan wawasan berharga tentang seberapa baik Anda menguasai materi dan area yang mungkin perlu diperbaiki. Sebagai contoh, jika Anda mempelajari konsep matematika baru, coba jelaskan konsep tersebut kepada teman atau anggota keluarga. Menggunakan contoh sederhana dan analogi dapat membantu mereka memahami, sementara juga memperdalam pemahaman Anda sendiri melalui proses pengajaran dan umpan balik yang diterima. 6. Ciptakan lingkungan belajar yang optimal. Pernahkah Anda belajar di tengah kebisingan dan merasa tidak bisa fokus? Lingkungan belajar Anda bisa jadi kunci kesuksesan. Lingkungan belajar yang nyaman dan teratur dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas belajar Anda. Pertama-tama, pastikan area belajar Anda bersih dan terorganisir. Ruang yang rapi mengurangi gangguan dan membantu Anda tetap fokus. Gunakan organizer atau kotak penyimpanan untuk menjaga barang-barang tetap tertata. Minimalkan gangguan dengan mematikan notifikasi ponsel dan menghindari media sosial selama sesi belajar. Jika memungkinkan, beritahu orang-orang di sekitar Anda tentang waktu belajar Anda agar mereka bisa membantu menjaga ketenangan. Selain itu, pastikan pencahayaan di ruang belajar cukup dan nyaman untuk melindungi mata Anda dan menjaga konsentrasi. Kenyamanan fisik juga penting. Pilihlah kursi dan meja yang mendukung postur tubuh yang baik, serta pastikan posisi duduk Anda ergonomis. Suhu ruangan yang nyaman dan ventilasi yang baik juga berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang produktif, menghindari suhu ekstrim yang dapat mengganggu konsentrasi. Akhirnya, personalisasi ruang belajar Anda dengan elemen yang memotivasi seperti poster inspiratif atau tanaman hijau, namun pastikan elemen-elemen tersebut tidak menjadi gangguan. Ruang yang dipersonalisasi dengan cara yang tepat dapat membuat Anda merasa lebih terhubung dan bersemangat dalam proses belajar. Jadi,
Itulah 6 kunci untuk mempelajari apapun dengan lebih cepat yang bisa Anda terapkan untuk meningkatkan cara belajar Anda. Mulailah dengan menetapkan tujuan yang jelas untuk menjaga fokus. Gunakan teknik Pomodoro untuk mengelola waktu dengan efektif, dan terapkan active recall serta spaced repetition untuk memperkuat ingatan Anda. Jangan lupa untuk mengajarkan orang lain apa yang telah Anda pelajari dan ciptakan lingkungan belajar yang optimal agar proses belajar Anda lebih nyaman dan produktif. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Anda dapat mengoptimalkan proses belajar Anda, memaksimalkan efisiensi, dan mencapai hasil yang lebih cepat. Setiap langkah kecil yang Anda ambil menuju perbaikan dalam cara belajar Anda dapat membawa dampak besar pada pencapaian Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menemukan tips ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif tentang pengembangan diri dan produktivitas. Tinggalkan komentar di bawah tentang metode belajar apa yang paling efektif untuk Anda, atau jika ada tips lain yang ingin Anda bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga perjalanan belajar Anda semakin cepat dan menyenangkan. Selamat belajar!